Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan keempat, membahas tentang perlindungan data dan privasi. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pertemuan keempat, ya, sini kita harus ketahui dulu. Ya, ini fokus materi yang kita bahas di pertemuan sekarang ini yaitu menjelaskan tentang perangkat dan data pribadi. Kedua, membahas tips dan melindungi perangkat pribadi, ya, salah satu sandi yang kuat, cara menyimpan data dengan aman, yaitu ya aman dalam penggunaan jaringan internet ya secara aman. Berikutnya memberi penjelasan singkat tentang teknik autentikasi. Ya. Berikutnya membahas untuk meningkatkan keamanan data online ya dan tips tindakan yang boleh atau tidak dalam artinya tidak boleh dilakukan ya. Oke, kebijakan privasi menjelaskan siapa kami biasanya ya atau bagaimana kami mengumpulkan, berbagi dan menggunakan data pribadi tentang Anda. Jadi bagaimana Anda menggunakan aplikasi Anda. Jadi kebijakan privasi berlaku untuk aplikasi seperti itu supaya aplikasi dan lainnya terkait ya. Oke, nah itu salah satu privasi ya. Jadi kita lihat ini pertama ada melindungi perangkat komputer. Jadi langkah-langkah yang pertama untuk melindungi perangkat komputer dari penyusup salah satu aktifkan firewall ya. Berikutnya gunakan antivirus atau anti spam ya. Berikutnya kelola sistem operasi dan browser dan lindungi semua perangkat ya. Yang pasti harus dilindungi juga dengan secara hardware ya mungkin butuh akses masuk ya, akses login. Ya berikutnya perangkat IoT ya, itu salah satu yang memiliki resiko jauh lebih besar pada perangkat lain ya. Bisa juga plafon desktop atau laptop ya yang menerima sebagian perangkat IoT ya seperti firmware lainnya ya. Oke, jika kerentanan ditemukan dalam firmware-nya, jadi perangkat IoT biasanya sangat mungkin dimasuki atau ditutupi dapat memberikan akses ke jaringan lokal atau ke data pelanggan. Nah, untuk melindunginya, perangkat itu biasanya menggunakan jaringan terisolasi. Ya. Menggunakan jaringan tersebut hanya untuk perangkat IoT tersebut. Ya. Oke, gunakan jaringan kabel yang aman. Jadi jaringan kabel biasanya perangkat itu mendukung WiFi seperti laptop, tablet, kamera CCTV, ya. Jaringan melalui integrasi jaringan disebut sebagai SSID, ya. Efficient Divider. Nah, untuk mencegah masuk ya penyusup ya ke jaringan kabel, pertama ya kamu harus ubah standar SSID-nya dengan kata default ya, atau mengubah standar password, kemudian konfigurasi router kabel agar tidak menyiarkan SSID ya, atau hotspotnya kamu matikan itunya SSID-nya namanya ya. Berikutnya mengenkripsi komunikasi kabel dan memastikan keamanan di router ya, seperti mengaktifkan fitur EBTR ya, W2 atau apa. Oke, berikutnya kelemahan WP2. Nah, ini tadi kan kita menggunakan tadi router ya. Di settingan router kan ada salah satu settingan WP2, ada WP2 PSK. Nah, ini juga banyak kerentanan juga ya. Artinya bisa juga dimasukkan oleh penyusup. Ya. Artinya dia bisa menciptakan encrypt antara router ya dan client. Jadi di jaringan hotspotnya kita memungkinkan bisnis nanti mengakses manipulasi hosting. Jadi bisa diaplokasi ya dengan menggunakan crack atau key registration attack. Nah, untuk mencegahnya ya artinya ada orang atau seorang menyadap atau men-typing ya bisa menggunakan jaringan kabel publik ya, atau menggunakan jaringan internet biasanya menggunakan tunnel dan VPN enkripsi ya, VPN-nya nanti di encrypt benarnya. Oke, berikutnya Bluetooth ya. Bluetooth tapi jarang ya. Ya, kita ulas sedikit tentang VPN di sini ya. Jadi VPN tunnel biasanya kamu mungkin sudah pernah tahu ya atau pernah menggunakan VPN bernama VPN ya. Oke, jadi secara garis besar memang VPN membantu sekali dalam mengakses internet. Namun dengan memanfaatkan security yang lebih ekstra untuk jaringan Anda, VPN tunnel juga bisa menjadi definisi yang sama dari VPN. Jadi sifatnya privat dan VPN. Ya, jadi di penjelasan mengenai VPN tunnel yaitu tautan terenkripsi antara komputer dan perangkat saudara Anda dan jaringan luas. Jadi ini adalah kependekan dari channel jaringan ya secara pribadi. Ya, jadi artinya menyediakan cara menyelubungi beberapa aktivitas online Anda ya. Nah, ini salah satu ya. Artinya nanti cara kerjanya VPN tunnel itu menghubungkan ke handphone atau laptop atau komputer atau tablet ya ke jaringan lain seperti alamat IP Anda ya,
disembunyikan ya, dari semua data yang ingin masukkan saat menjelajah web yang di ya. Oke, artinya di sini biasanya melalui situs VPN Anda bisa dapat membantu ya mencegah orang atau perentas ya, melacak aktivitas online Anda. Jadi atau melihat IP address kamu ya. Ya, oke. Yang sebenarnya mengindikasi alamat Anda saat kamu online ya. Ya. Itu tadi pengertiannya. Tapi ada juga yang disebut pengertian VPN. Jadi VPN itu bersifat pribadi ya, artinya koneksi yang bersifat pribadi. Jadi VPN itu sangat penting untuk kebutuhan pribadi ya, bersifat virtual number. Jadi koneksinya terenkripsi melalui internet dan perangkat kejaringan. Jadi koneksinya nanti terenkripsi ya. Jadi data itu lebih sensitif ditransmisikan, artinya lebih aman ya. Jadi untuk mencegah orang yang tidak berenang atau menguping lalu lintas kamu. Ya. Oke, tadi VPN ya. Yang berikutnya kita bahas tentang Bluetooth ya. Ya, Bluetooth. Ya, Bluetooth bisa dieksplorasi oleh pentas jarak jauh. Ya, untuk mendengar ini mengaktifkan Bluetooth kamu. Ya. Oke, berikutnya kata sandi unik dalam setiap akun online. Nah, ini biasanya kamu untuk sandi ya, misalnya sandi di Facebook, Instagram atau di web apa aja ya. Jadi harus gunakan kata sandi yang unik ya. Contohnya bisa menggunakan karakter ini. Ya. Oke, gunakan kata sandi dengan 10 karakter atau lebih ya. Oke, tidak menggunakan nama komputer dan nama akun ya. Tidak menggunakan kesalahan ejaan umum dari kata dalam kamu. Jangan nama kamu, nama adik kamu, yang nama umumnya. Oke, ini contohnya ya, yang lebih baik adalah menggunakan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tip memilih kalimat sandi yang bagus. Pilih bisa kamu lihat ya, menambahkan karakter khusus seperti asterisk ini ya. Semakin panjang makin baik ya. Contoh oke, jadi oke ya. Ya, misalnya dari lagu misalnya baik ya. Oke, jadi pokoknya intinya kamu buat sandi yang mudah tapi yang gampang kamu ingat juga ya, jangan sampai salah ya. Tapi ya, harus ada tadi salah satu harus menggunakan ya, ini lebih bagus. Oke, lanjutnya tadi ya untuk standar sandi NSC ya. Jadi panjangnya minimal 8 karakter, maksimum 64 karakter. Jadi kata sandi ya, bukan kata sandi yang mudah ditebak ya, misalnya password ABCD 123 ya, atau admin 123 ya. Oke, tidak ada aturan penyusunan di menurut NSD ya. Bisa huruf besar atau kecil ya, bisa angka. Oke, ya lanjut. Ini tadi standar dari NSC. Berikutnya membuat dan mengumpulkan kata sandi yang kuat. Pertama adalah buat sandi yang kuat yang bagus, artinya kamu bisa mengingat kata sandi dengan mudah. Kemudian kata sandi tidak mudah ditebak oleh orang lain ya, tidak mudah ditebak ditemukan oleh program ya. Berikutnya kata sandi harus rumit, isi angka tadi ya, tadi ada asterisk ya. Oke. Ya, lanjut berikutnya adalah kebijakan kata sandi yang terapkan pada perusahaan. Biasanya panjang sandi minimal 8 karakter. Contohnya misalnya di ATM atau kamu masuk ke website e-commerce seperti Shopee atau segala macam ya. Oke, kata sandi harus berisi besar dan kecil. Ini biasanya kebijakan untuk perusahaan. Kata sandi harus berisi angka. Nah, itu salah satu ya. Kemudian kata sandi juga harus berisi karakter 0 apa 0 ya. Tadi asterisk ya. Oke, berikutnya bisa menggunakan alat bantu untuk pembuatan kata sandi online. Ini ada menggunakan security password generate ya. Contohnya kamu bisa menggunakan aplikasi passwordgenerate.net. Nah, ini salah satu situs ya, bisa membuat sandi yang paling bagus. Ya. Tentukan pilihan untuk menjadikan rangkaian sandi. Buat kata sandi yang mudah diingat, jangan sampai lupa ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian kedua. Ini tadi lanjutannya ya, atau di sini ya, tadi masih membuat kata sandi online ya. Ya, di sini bisa bisa kamu lihat ya, ini ada buka browser ya. Ini menggunakan kata acak milik internet di banyak alamat, ini mudah diingat ya. Oke, jadi ini ada situs membantu kamu membuat sebuah password yang bagus. Oke, berikutnya bagian kedua menyimpan kata sandi dengan aman ya. Jadi buat contoh ya, di sini ada LastPass ya. Jadi mengelola kata sandi yang populer yang membuat akun percobaan misalnya di LastPass ya. Ini bisa kamu coba ya. Ini oke.
membuat kata sandi lewat di mana kata sandi mudah disimpan. Ya, selain Anda di sini biasanya suatu entitas lain dapat mengakses kata sandi Anda. Siapa entitas itu? Yaitu yang menyimpan semua kata sandi ya. Oke. Ya, ini adalah sebuah aplikasi ya. Ini try all modelnya. Di sini bisa kamu coba ya apakah sandi kamu itu bisa disimpan ya dengan aman. Oke, berikutnya encrypt data, yaitu memproses kompresi informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Ya, biasanya encrypt itu mempunyai sistem, yaitu sistem kayak enkripsi yang berupa fitur Windows. Ya. Walaupun ada juga fiturnya di web online ya. Jadi hanya orang terpercaya dan berwenang dengan kunci rahasia atau kata sandi ya, artinya bisa mendeteksi data dan mengakses dalam bentuk aslinya. Oke, untuk mengencrypsi data menggunakan EVS di semua versi Windows ya. Ini salah satunya bisa klik kanan properties, klik advanced ya. Kemudian kamu centang encrypt content di security data. Ya, ini yang warna hijau ya, di Windows ya. Oke, berikutnya untuk pencadangan ya. Jadi misalnya mencegah data hilang ya, atau misalnya foto keluarga ya. Oke, menimbulkan alokasi menyimpan tambahan ya, tulis tambahan cadangan bisa di dalam komputer ya, atau menggunakan cloud ya. Ya biasanya yang cloud lebih enak ya, banyak AWS, Dropbox segala macam ya. Ini penyimpanan ya. Oke, nah untuk penghapus data permanen di Microsoft ya, bisa menggunakan program delete dari Microsoft ya. Jadi ini untuk menghapus data agar tidak lagi dapat dipulihkan atau dapat ditimpa ya, untuk mencegah kemuliaan file yang dihapus menggunakan alat bantu, contohnya menggunakan seperti Promres, Delete Microsoft, seperti MC Trace ya, untuk MC OS Macintosh ya. Oke, jadi secara fisik dia masukkan drive atau alat penyimpanan. Oke, berikutnya ini ada beberapa layanan ya, daftar ini contoh ya. Ini siapa yang memiliki data Anda. Jadi sekarang mah untuk data informasi terlalu bebas ya. Nah, kebebasan itu biasa dari kamu juga sih. Biasa kebebasan informasi berlebihan itu tidak bagus. Contoh di media sosial ya, dari Facebook, Instagram, Twitter ya. Nah, penyimpanan online juga sekarang banyak seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive ya. Oke, di bawah ini adalah daftar tadi media sosial dan layanan penyimpanan online yang populer ya. Iya. Dan sekarang kita bahas tentang tinjauan dari semua tadi ya. Bagaimana sih kebijakan penggunaan data, dari bagaimana mengaturnya, dan hak Anda terkait data Anda ya. Oke, apa yang terjadi ya jika Anda menutup akun media sosial tersebut ya. Datanya pasti melambah kemana-mana ya. Bisa digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Oke, di sini ada layanan authenticity 2 faktor ya. Ada menggunakan tadi ya sidik jari dan kunci. Untuk layanan online Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Line, PayPal, Microsoft menggunakan authentikasi 2 faktor yang memberikan lapisan tambahan kamu untuk masuk ke akun. Selain menggunakan password ya atau PIN, ya, bisa menggunakan authentikasi faktor, yaitu pertama objek fisik seperti kartu kredit, ATM, ponsel atau app ya, atau menggunakan biometrik itu sidik jari ya. Atau sekarang di handphone juga bisa menggunakan biometrik seperti di mobile banking ya, untuk autentikasi. Oke, kita out 20 yaitu otoritas terbuka ya. Itu foto kosongan memungkinkan kredensial pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga tanpa mengungkap kata sandi pengguna. Jadi sebagai perantara ya, dia memutuskan apakah akan membolehkan pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga. Ini biasanya di akun seperti di e-commerce ya, di Lazada atau di Shopee ya, itu bisa mengintervensi status kamu ya. Oke, berikutnya adalah kesalahan kamu biasa dalam pengelolaan media sosial. Jadi jangan terlalu banyak informasi di media sosial. Jadi periksa bagaimana sih secara bijaksana, jangan terlalu berlebihan mengisi profil media sosial. Jangan lahir kamu segala macam, nama adik kamu segala macam ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk privasi email dan web browser ya. Di sini ya bisa kamu lihat untuk media browser Asia ya, Microsoft Explorer ya, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ya,
Artinya siapapun yang memiliki akses fisik ke komputer atau router biasanya dia melihat situs web yang pernah dikunjungi. Ya, artinya ada cacinya tuh, biasanya di Google Chrome ya atau Mozilla itu ada jejak atau sandi yang disimpan, itu bisa juga ya, bahaya. Password kamu bisa diambil password kamu. Ya, oke. Nah, berikutnya di sini perilaku yang memiliki resiko online. Ya, bisa melihat ya jadi informasinya, bisa kamu lihat. Oke, ini bisa kamu lihat langsung untuk email, mungkin yang kita bahas banyak karena ini sudah tahu salah satunya ya. Oke, tip amannya, makin banyak informasi di media sosial, makin besar kesempatan menyerang bagi kamu. Ya, gunakan tadi kata sandi yang baik ya. Email mudah dipalsukan agar tidak sah. Jadi email dipalsukan sering berisikan biasanya situs berbahaya atau malware. Jangan klik situs yang di email kamu ya jika masuk nggak dikenal. Oke, ya. Berikutnya tip keamanannya bisa melihat ya. Oke, gitu aja pertemuan kita ya untuk latihan soal ini sudah saya masukin di ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.